Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang masalah jemu, bosan, yang akhirnya malas pun melanda diri kita, tentu ini merupakan salah satu sifat yang memang sudah ada pada diri manusia. Dan sifat ini tidak ada pada malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala firman, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan malaikat itu bertasbih pada pagi hari, pada malam hari dan siang hari, la yafturun. Tak pernah mereka merasakan jenuh sedikit pun. Tidak merasa bosan. Bahkan tidak ada sedikit pun perasaan surut untuk tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Namun tentunya manusia tidak sama dengan malaikat. Terkadang kita merasakan rasa semangat, namun terkadang kita merasakan lesu, lemas, terkadang juga malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Namun tentunya kita harus pandai memanajemen, mengatur hal ini semua. Jangan sampai perasaan jemu, malas, yang sedang melanda diri kita, menyebabkan diri kita akhirnya jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hal itu atau membuat hal itu membuat kita menjadi sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau intensitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sangat menurun. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syarratan." Setiap amal, setiap aktivitas itu yaitu ada masa semangatnya. Wa likulli syarratin fatrah. Namun setiap perasaan semangat, setiap amalan yang kita lakukan dengan semangat pasti akan sampai pada titik jemu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja." Barang siapa yang ketika dia dilanda rasa jemu, namun dia tetap berada di atas sunnahku, kata Rasulullah, faqad naja, berarti dia telah selamat. Wa illa wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang fatrahnya,
jemunya tidak kepada sunnahku, faqad halak. Berarti orang ini telah celaka. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang yang celaka. Kita ingin menjadi orang-orang yang selamat. Selamat dari azab Allah. Selamat dari neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ingkar. Kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus pahami bahwasanya pembatas antara suatu penyimpangan dengan ibadah, dengan ketaatan, itu adalah masa fatrah ini. Ataupun di saat seorang itu malas, ataupun jemu, ataupun bosan. Bosan ini merupakan awal dari sebuah petaka sebenarnya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang itu diawali dari ketika dia merasakan sebuah kebosanan. Ketika dia merasakan sebuah kejemuan. Inilah awalnya. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit kejenuhan itu bertambah. Hingga tanpa dia sadari dia pun semakin jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sampai pada titik terakhir di mana dia terjerumus pada kekufuran, pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merasakan jemu ini, yang tadinya semangat, akhirnya semangatnya surut. Yang tadinya sangat rajin, akhirnya dia menjadi malas. Orang-orang yang seperti ini ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu seorang yang ketika dia merasakan jemu, ketika dia merasakan malas, kemudian malasnya pun bertambah, kejemuannya pun bertambah, hingga dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Seperti tadinya dia rajin menghadiri majelis ta'lim, rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian dia terserang penyakit jemu ini, hingga akhirnya dia tak mengaji sama sekali. Yang tadinya dia sangat rajin datang ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian pada satu saat dia pun terhinggap, terjangkit penyakit ini, akhirnya dia tidak pernah ke masjid sama sekali. Ini jenis yang pertama. Ada jenis kedua, ya, di mana penyakitnya ini tidak sekronis yang pertama, yaitu ketika dia terserang penyakit jemu ini menyebabkan dia lemah, tapi tidak sampai meninggalkan kebaikan itu sama sekali. Yang tadinya dia menghadiri majelis ta'lim seminggu 3 kali, berkurang akhirnya hanya seminggu sekali misalnya. Atau berkurang akhirnya hanya sebulan sekali misalnya. Dia tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah itu sama sekali. Namun ketaatan itu dia tinggalkan sebahagiannya. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian untuk mengetahui hal ini, gejala-gejala seorang yang sudah terkena penyakit jemu, bosan. Kalau dia bosan dengan satu jenis makanan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bosan atas satu aktivitas, yang aktivitas itu sebenarnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah malapetaka. Apalagi hingga dia melakukan lawannya. Atau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya dia sholat, kemudian akhirnya tak sholat sama sekali. Ini sebuah malapetaka, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa gejala-gejalanya. Sehingga kalau kita rasakan ini, kita dapat menghindarinya sejak dini. Karena bagaimanapun yang namanya jemu, itu bisa semakin lama semakin menjauhkan diri kita kepada dari ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu gejalanya
yaitu kita merasakan mulai malas dalam beribadah kepada Allah. Malas dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gejala awal yang mungkin bisa kita rasakan. Ketika kita mau baca Quran, yang tadinya setiap pagi dibaca Quran, setengah juz misalnya, mulai terasa malas. Bahkan terasa mengantuk sekali. Yang tadinya rutin, mulai ditinggalkan. Yang tadinya datang ke masjid lebih awal, sekarang mulai terlambat misalnya. Yang tadinya sholat rajin sekali sholat sunnah, ya, akhirnya mulai ditinggalkan. Yang tadinya giat berinfak, akhirnya mulai bakhil, tidak lagi berinfak. Yang tadinya gemar mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya, akhirnya dia tinggalkan. Mulai malas dia mengikuti itu semua. Perhatikan, ini merupakan gejala penyakit ini mulai terjangkit pada diri seseorang. Mulai malas, melakukan ibadah malas, melakukan kebaikan malas. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia yang pertama. Yang kedua, gejala yang kedua yaitu mudah sekali jatuh kepada sebuah kemungkaran. Mudah jatuh pada sebuah kemungkaran. Dan mulai mudah melakukan sebuah kemaksiatan. Yang tadinya dia sangat menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada sebuah kemaksiatan. Tapi kali ini kok mudah sekali. Mudah sekali jatuh kepada sebuah dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak ada rasa benci ketika dia melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan di hadapan dirinya. Ini merupakan gejala-gejala penyakit ini. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sementara kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya rana ala qulubihim, hatinya itu ron, kotor. Akibat apa? Akibat dosa yang telah dia lakukan. Otomatis ketika seorang melakukan dosa demi dosa, ya, dan itu akan mengotorkan dirinya, mengotori dirinya. Semakin kotor hati seseorang, semakin hitam hati seseorang, otomatis semangat ketaatannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan semakin melemah, akan semakin surut. Karena tidak mungkin orang yang banyak maksiatnya dengan bisa bergabung dengan orang yang banyak kebaikan, itu tidak mungkin. Setiap orang yang semangat dalam mentaati Allah, pasti kemaksiatan yang dia lakukan akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin banyak sebuah kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, maka ketaatannya pun akan semakin surut. Ketaatannya kepada Allah akan semakin surut. Kemudian ikhwafidin a'azinallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Artinya jika dia melihat kemungkaran itu ada pada dirinya, tentunya dia punya kuasa untuk merubah itu, maka rubah. Atau dia lihat kemungkaran itu ada pada anaknya atau pada istrinya, maka dia bisa merubah kemungkaran itu, karena anak dan istrinya berada di bawah kekuasaannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dia boleh rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi.
Kalau tidak sanggup, maka dia bisa merubah dengan hatinya. Ketika dia ingin merubah dengan lisannya, dia datang, dia beri nasihat dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Dengan nasihat yang baik, dengan masukan-masukan yang lemah lembut. Itu dengan lisan. Karena dia tidak mampu merubah dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Hanya dia bisa dengan lisan. Misalnya kalau dia melihat tetangganya ada yang tidak sholat, dia hanya bisa beri nasihat. Kemudian kalau toh dia tidak bisa juga merubah dengan lisannya, artinya tidak semua orang bisa berbicara dengan lisan, berbicara dengan baik. Mungkin kalau dia bicara, malah pertengkaran yang akan muncul. Maka dengan hatinya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hati kita itu harus merasa kita tidak suka dengan kemungkaran ini. Harus seperti itu. Itu tandanya kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati, kita harus meninggalkan majelis tersebut. Tidak ada orang yang tidak suka dengan suatu majelis atau perbuatan mungkar, namun dia tetap di situ. Dia bisa betah duduk di situ. Gak akan mungkin. Seorang kalau tidak suka dengan sebuah kemungkaran, kadang dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak mampu juga merubah dengan lisannya, maka dia keluar dari situ. Dia tinggalkan majelis seperti itu. Kemudian ikhwafiddin, wadzalika min adhafil iman. Yang demikian itu, ikhwafiddin, wadzalika adhaful iman, yang demikian itu merupakan keimanan yang paling lemah. Baik. Ketika kita tahu sebuah perbuatan itu sebuah perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan di hadapan kita. Kita tidak suka. Tadinya kita tidak suka. Tapi kali ini kok tidak ada ya perasaan itu di hati kita. Perasaan kita biasa-biasa saja. Kalau dulu-dulu kalau kita lihat kemungkaran itu ada di hadapan kita, kita merasa tidak enak. Ya, karena tidak bisa ngomong juga tidak bisa. Tapi hati kita tidak enak. Tapi kali ini kok tidak ada. Perasaan benci tidak ada sama sekali. Berarti hati kita itu sedang bermasalah. Gejala penyakit jemu, bosan dari sebuah kebaikan, ya, sedang menerpa hati kita. Mengapa demikian? Karena tidak ada sedikit pun rasa benci. Khususnya tentunya pada perbuatan tersebut. Ya. Khususnya pada perbuatan yang sedang berlaku, yang sedang berlangsung di hadapan kita. Kemudian ikhwafidina azillahu wa iyyakum. Gejala yang lain yaitu kita mulai tidak suka ataupun risih kalau berteman dengan orang-orang soleh. Tadinya kita kalau duduk dengan teman-teman yang soleh, kita merasa tenang hati. Ya. Karena di dalamnya ada watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Sama-sama ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri, keluarga, dan masyarakat. Sama-sama berjuang. Tapi kali ini terasa risih. Risih kalau duduk bersama orang-orang soleh. Risih. Ya. Kepinginnya mau kita tinggalkan saja ini majelis. Kalau sudah seperti itu, berarti ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda ikhwafidin azallahu iyyakum. Adi bin Zaid al-Ibadi pernah berkata, ikhwafidin azallahu iyyakum, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yuqtada. Kata beliau, jangan kamu tanya tentang seseorang, tapi tanyalah temannya. Karena masing-masing teman itu akan mengikuti temannya. Artinya ikhwafiddin, kalau seorang merasa risih hatinya duduk bersama orang-orang soleh, berarti kan sebaliknya. Dia merasa tenang, merasa nyaman jika dia duduk dengan orang-orang yang tidak soleh. Itu pasti itu. Karena di dunia ini hanya dua. Kalau dia nggak soleh, maka dia soleh begitu. Ketika dia risih duduk berteman dengan orang soleh, berarti dia akan nyaman dengan orang-orang yang tidak soleh.
Demikian ikhwatiddin. Makanya Adi bin Zaid al-Ibadi mengatakan, kamu jangan lihat orang, jangan tanya orangnya, tapi lihat saja siapa temannya. Karena teman itu mengikuti temannya. Seorang itu, ya, dia pasti akan mencari teman yang cocok dengan dia. Tidak akan mungkin dia bisa berteman dekat kecuali jika teman itu sangat cocok dengan dirinya. Itu pasti. Kalau tidak cocok, ini pasti nggak akan mungkin bisa berteman dekat. Paling kenalan begitu saja. Tapi kalau cocok, baik cocok dalam tabiat atau mungkin sefikroh, ya, atau mungkin satu manhaj, atau mungkin satu akidah, atau mungkin sama-sama dalam kelompok yang menyimpang misalnya. Ya. Ini pasti akan bisa dekat. Kemana-mana dia akan bersama. Kemana-mana pasti dia akan bersama. Contohnya ikhwatiddin. Seorang muslimah yang pakaiannya bagus, jilbabnya dalam, pasti akan risih kalau dia berjalan misalnya ke mall, misalnya mau belanja dengan seorang muslimah, dengan seorang wanita yang buka aurat, kemudian rambutnya diwarna-warnikan dengan dandanan yang menyolok seperti artis misalnya. Berdua berdampingan, ini nggak akan mungkin. Pasti risih. Yang muslimah yang pakai jilbab akan risih berjalan bersama yang ini, yang tidak pakai jilbab. Demikian juga ini pasti akan risih. Pasti mereka tidak akan mau berdampingan berjalan. Mengapa? Karena emang nggak cocok, ikhwatiddin. Karena emang nggak cocok. Seorang yang malas sholat nggak akan mungkin bisa sama berdampingan dengan orang yang sholat. Ya. Pasti yang nggak sholat ini akan merasa risih. Karena setiap kali dia berjalan, dia akan katakan ketika masuk sholat, dia akan ajak, ayo kita sholat. Sementara orang ini malah sholat. Pasti tidak akan mungkin bisa berdampingan. Oleh karena itu, ikhwatiddin azallahu iyyakum, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, i'tabirun nas bi akhdanihim. Kamu bisa menilai seseorang itu dengan teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Ya. Karena apa? Al-muslimu yattabi'ul muslim wal fajir yattabi'ul fajir. Al-fajir. Dan karena seorang muslim itu, ya, seorang muslim pasti dia akan mengikuti yang muslim juga. Seorang durjana, orang-orang yang durhaka, al-fajiru yattabi'ul fajir. Dan orang yang durhaka pasti dia akan bergabung mengikuti orang-orang yang durhaka juga. Itu dia ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Qatadah rahimahullah pernah juga berkata, inna wallahi ma ra'ayna rajulu yusahibu minan nas illa mithluhu aw syakluhu. Demi Allah, kami tak pernah melihat seseorang itu berteman dengan orang lain kecuali temannya ini pasti sama dengan dia. Itu pasti. Ya. Oleh karena itu, ketika kita merasa risih duduk bermajelis dengan orang-orang soleh, berarti kitanya sedang bermasalah. Berarti hati kita itu sedang cenderung kepada yang tidak soleh. Oleh karena itu, kalau kita rasakan itu, segeralah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, segeralah untuk menghilangkan gejala-gejala ini. Terkadang memang ada sebab-sebab tertentu sehingga seorang itu menjadi malas duduk bersama orang-orang yang soleh. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, orang yang soleh itu bukan malaikat. Ya, orang yang soleh itu bukan malaikat. Yang rajin ngaji itu bukan malaikat, bukan malaikat. Sedikit banyak pasti melakukan hal-hal, sedikit atau banyak pasti melakukan kesalahan. Karena kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam, semua anak Adam itu pasti pernah bersalah. Namun yang terbaik itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang soleh mungkin pernah melakukan kesilapan dengan temannya. Yang akhirnya temannya ini karena melihat ternyata orang soleh itu begini ya, misalnya begitu ya, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Akhirnya dia ini pun menghindar, menjauh. Jadi syaitan itu mulai menghiasi, mulai membujuk dia. Untuk apa sih duduk di situ, toh udah
orang ini katanya soleh, tapi seperti itu akhlaknya, misalnya seperti itu, ikhwafiddin. Syaitan ketika dia memberitahu sebuah kebaikan, dia ingin menutup ratusan, puluhan pintu kebaikan yang lainnya dari kita. Ketika kita tidak suka dengan seorang, misalnya di majelis pengajian, kemudian kita pun akhirnya meninggalkan majelis tersebut. Sebenarnya yang rugi itu siapa? Ya, yang rugi siapa? Kita atau dia? Tapi syaitan membisikkan terus. Untuk apa kamu dengan dia begini? Akhirnya udahlah, nggak usah lagi ngaji, misalnya begitu ya. Nggak usah lagi kamu sholat. Toh orang-orang yang sholat tuh juga seperti itu. Nggak usah lagi sholat. Justru ketika kamu berteman dengan orang-orang yang suka mabuk-mabuk, nggak ada seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya dia pun mulai menjauh dari majelis orang-orang yang soleh. Padahal kalau dipertimbangkan ya, orang-orang pasaran ya, yang nggak ngerti agama dengan orang-orang yang rajin mengaji, itu pasti kesalahannya itu jauh lebih sedikit ketimbang orang-orang pasaran. Ya, pasti itu. Namun begitulah syaitan melihat satu kekurangan, terus kekurangannya ini dibesar-besarkan oleh syaitan, sehingga kita membenci majelis tersebut. Ikhwafiddin azallahu iyyakum. Akhirnya kita pun malas, jemu, atau bahkan mungkin tak suka dengan orang tersebut. Tak suka hadir di majelis tersebut dikarenakan apa? Ada orang yang tidak kita suka. Ya, dia memboikot majelisnya gara-gara ada orang yang tidak dia suka. Ini rugi-rugi sendiri, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya seorang berkata kepada As-Sufyan, bahwasanya dia berkata, kami datang dari jauh dan kamu telah membuat kami marah hingga kami hampir saja meninggalkan majelis kamu, katanya kepada Sufyan rahimahullah. Kemudian apa kata Sufyan? Kalau begitu kamu dan mereka itu sama bodohnya. Karena meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu hanya gara-gara akhlakku yang buruk. Karena bagaimanapun ikhwafiddin, manusia tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada satupun yang sempurna. Bahkan orang yang paling kita cintai. Coba perhatikan. Kita cinta kepada dia itu, suka kepada kita, favorit lah kita katakan. Kalau kita menyukai seorang ustadz misalnya, favorit sekali, subhanallah. Ya, sangat kita agung-agungkan, kita eluk-elukan. Itu karena kita belum melihat aibnya. Karena belum melihat aibnya. Ya, orang mana yang tidak ada aib? Orang mana yang tidak ada aib? Itu saja ikhwafiddin. Ya. Nah, kita kembali kepada topik kita. Kalau kita merasakan seperti ini, itu tandanya kita sedang terjangkit penyakit jemu bosan yang akan membawa kita kepada sebuah malapetaka. Oleh karena itu, mari kita kita singkirkan ataupun kita hilangkan gejala-gejala penyakit ini. Kemudian ikhwafiddin, gejala yang lain, kita mulai sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia akhirnya meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ketika ekonominya pas-pasan, rajin mengaji, subhanallah, rajin baca Quran, menghafal Quran, rajin membawa anak dan istri ke majelis-majelis ta'lim, subhanallah, luar biasa. Mengajak kawan-kawannya supaya menuntut ilmu, membuat kebaikan, berinfak ketika ekonominya sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit memberi kelapangan dia. Akhirnya setelah dia memiliki kelapangan ekonomi, malah dia disibukkan dengan dunia tersebut dan dia mulai menjauh dari kebaikan, menjauh dari ibadah kepada Allah, menjauh dari majelis-majelis orang-orang yang soleh, menjauh dari majelis-majelis ilmu. Ini dia. Karena sibuk. Mungkin syaitan membisikkan padanya. Kamu cari harta sebanyak-banyaknya, kamu kan bisa berinfak. Kalaupun kamu tidak ikuti majelis-majelis ta'lim, kamu bisa berinfak. Dengan infak itu kamu bisa, sehingga ikhwafiddin seolah-olah dia mengandalkan infak saja walaupun dia nggak ta'lim. Misalnya, dia hanya mengandalkan infaknya walaupun dia nggak sholat ke masjid.
Dia mengandalkan infaknya walaupun dia nggak baca Quran. Karena sibuk dengan infaknya, subhanallah. Ya. Ini tentunya satu pemikiran yang sangat keliru dan merupakan bisikan-bisikan syaitan yang menganggap perbuatan dia itu merupakan perbuatan yang sangat baik. Ya. Dia sudah merasa dirinya sudah baik. Kemudian ikhwatiddin juga banyak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Banyak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hanya dikarenakan jadwal bola benturan dengan jadwal pengajian, akhirnya jadwal pengajian disingkirkan hanya untuk melihat bola, pertandingan bola. Hanya dikarenakan jadwal kebaikan benturan dengan sinetron kesayangannya, akhirnya dikorbankan yang lebih bermanfaat. Ini juga merupakan gejala-gejala penyakit malas ataupun jemu yang akan menyeret seorang itu pada sebuah malapetaka. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ada satu terkadang kita lihat seorang suami ataupun seorang istri ketika dia pulang ke rumah, tentu kan sebaiknya dia bercengkerama dengan anak dan istrinya. Tapi ada loh model-model sekarang ini suami atau istri, dia malah lebih menyibukkan dirinya pada mengupdate status Facebook, Twitter. Apa sih status yang terbaru hari ini? Dia memberi komentar. Sementara istri tidak pernah dia ladeni. Tidak pernah dia tanya bagaimana di kabarnya, sehat. Padahal ketika kita pulang ke rumah, kita harus lihat itu wajah istri. Ada masalah atau tidak? Kita sebagai suami harus tahu. Ketika kita melihat wajah istri kita, kita harus tahu istri kita sedang senang. Istri kita sedang mungkin ada masalah. Kita harus tahu itu. Kita sebagai suami. Tapi berapa banyak para suami yang tidak tahu masalah ini. Bahkan mungkin tak peduli sama sekali dengan anak dan istrinya. Karena apa? Sibuk dengan Facebooknya, Twitternya. La haula wala quwata illa billah. Ini akan membuat kejemuan dalam rumah tangga. Akan membuat kebosanan dalam rumah tangga. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahwin yalhu bihi rajulu fahuwa batil. Semua permainan yang dilakukan oleh seorang itu semua batil. Illa ramyuhu biqausihi wa mula'abatuhu bizaujatihi. Kecuali dia bermain dengan anak panahnya atau seorang yang bercengkrama dengan istrinya. Subhanallah. Seorang suami bercengkrama dengan istrinya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan satu hal yang mudah. Satu hal yang mudah ketika seorang bercengkrama dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang ini. Sekarang mari, bagaimana cara menghindari hal itu ataupun mengobati ketika kita sudah merasakan gejala-gejala buruk seperti ini? Apa yang kita lakukan? Pertama, ikhwatiddin, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hati, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Mu sudah seperti ini. Berilah kekuatan kembali ya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-imanu la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsawb. Sesungguhnya keimanan itu, keimanan yang ada dalam hati seseorang itu bisa usang sebagaimana usangnya baju, pakaian. Oleh karena itu, fas'alullah ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Oleh karena itu, minta kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaharui iman dalam hatimu. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya merasakan kelemahan iman, ya Allah. Berilah saya kembali kekuatan. Berilah saya inayah-Mu untuk kembali memperbaharui iman saya ini, ya Allah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Tapi perlu kita ketahui, iman kita itu mengapa berkurang? Itu dikarenakan kemaksiatan.
Ketika kita merasa, ya Allah, iman saya mengapa seperti ini? Mengapa sudah lemah seperti ini? Itu tandanya kita melakukan sebuah kemaksiatan yang merusak keimanan kita, yang dapat melemahkan keimanan kita. Jadi bagaimana? Tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan kemaksiatan itu. Seringnya kita tahu sebuah kemaksiatan, tapi masih juga kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan nanti di hadapan Allah? Para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa pagi dan sore, di antaranya Rabbi inni as'aluka, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas, sifat malas, wa su'il kibari, dan buruknya sifat sombong. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya mengucapkan ini setiap pagi dan sore. Ini menandakan bahwanya ini penyakit ataupun sifat ini terus menghantui manusia, terus menghantui seorang muslim. Ketika ada kesempatan, maka dia akan menyerang. Ya. Dia akan menyerang kita, ikhwatiddin. Terus memperhatikan kita. Kapan saat-saat kita bisa diserang oleh penyakit ini? Kapan rasa malas dan jemu itu bisa dirasuki ke dalam hati kita? Kita diperintahkan oleh Rasulullah, disunnahkan oleh Rasulullah untuk terus berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, malas. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu, malas dalam berdakwah, bahkan malas dalam mencari nafkah. Padahal nafkah itu juga merupakan sebuah ibadah seorang suami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas dalam berdakwah, ya, mungkin dikarenakan beberapa kendala-kendala, atau mungkin dikarenakan banyaknya cobaan yang dihadapi, gak sabar, akhirnya malas. Ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kendala, musibah yang kita hadapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatiddin, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, perbanyak taubat, ya, perbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW dalam satu majelis saja beliau istighfar sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Orang yang setiap hari bergelimang dengan dosa. Orang yang setiap hari bersentuhan dengan kemaksiatan. Berapa banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan berapa kali kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW pernah bersabda, sabaqal mufarridun, sungguh telah mendahului kita orang-orang yang mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang dikatakan orang-orang mufarridun itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW menjawab, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan mufarridun. Ini yang dikatakan mufarridun. Ikhwatiddin, zikir juga memiliki sebuah hikmah, ya, di mana hikmah tersebut bisa membuat kita semakin semangat, sehingga sifat jenuh dan malas itu bisa kita singkirkan. Bahkan zikir itu bisa menyelesaikan ataupun menghilangkan beberapa problem. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, ya Syekh, saya itu sudah lama berkeluarga, tapi juga belum punya anak.
Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu harus istighfar. Kesempatan lain datang orang lain. Kesempatan lain datang seorang, ya Syekh, saya ekonomi saya sulit. Bagaimana caranya supaya membaik? Kata Hasan Al-Basri, alaika bistighfar. Perbanyak istighfar. Pada kesempatan lain ada yang bertanya lagi, ya Syekh, saya seorang yang bercocok tanam, tapi hujan tidak turun-turun. Ini bagaimana caranya? Kembali Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, fa'alaika biistighfar. Hendaklah kamu beristighfar. Hendaklah kamu beristighfar. Orang yang melihat jawaban Hasan Al-Basri, kenapa selalu istighfar, istighfar, istighfar? Apa masalahnya dengan istighfar? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Lantas dia membacakan ayat. Di mana yang satu ayat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yursilis samaa 'alaikum midrara. Di mana Allah yang Maha Pengampun ini, di mana kalian terus bertaubat kepadanya, istighfar kepadanya, maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan lapangkan, Allah akan berikan kalian, lapangkan harta kalian, memperbanyak anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kamu tanaman-tanaman ataupun kebun-kebun, dan Allah akan berikan kepada kamu sungai-sungai. Beberapa hal ini dikarenakan apa? Istighfar. Subhanallah. Dari istighfar Allah menurunkan hujan dari langit. Dengan istighfar Allah akan melapangkan ekonomi seseorang. Dengan istighfar Allah akan beri keturunan seseorang. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah beri kamu harta dan anak-anak. Dengan istighfar Allah akan suburkan tanaman kamu. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan alirkan untuk kamu sungai-sungai. Kemudian dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud ada sebuah tambahan. Ini dikarenakan apa? Istighfar, yang merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Hud. Apa kata Nabi Hud? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istighfarlah kamu kepada Rabb kamu. Wa tubu ilaihi tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untuk kalian, hujan yang lebat untuk kalian dari langit. Kemudian wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatanmu di samping kekuatan yang telah diberikan kepadamu. Kekuatan ikhwafidin azallahu iyyakum. Dengan istighfar kita bisa menjadi kuat, subhanallah. Ya, karena ini merupakan mental. Yang digembleng pada kita adalah jiwa kita. Kalau jiwa sudah kuat ikhwafidin, ini jasad kita ini mengikut. Berapa banyak yang kita lihat seorang yang subhanallah badannya tinggi, besar, ya, ototnya luar biasa, tapi lemes. Terlihat tidak semangat. Diajak sholat sulit, diajak bangun subuh sulit, diajak ke masjid sulit. Ya. Sulit serba sulit, padahal badannya luar biasa. Hingga badan yang demikian sehat tak bermanfaat untuk dirinya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ketika seorang yang jiwanya semangat untuk kebaikan, subhanallah. Walaupun sudah usia berapapun dia tetap semangat. Coba kita lihat bagaimana para masyayikh kita. Luar biasa ikhwatiddin. Usianya sudah lanjut-lanjut. Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz rahimahumullah. Kita lihat pada masa tuanya luar biasa, aktivitas mereka semakin padat. Seolah-olah mereka
tidak seolah-olah mereka punya kekuatan yang cadangan, di mana orang tua pada usia mereka itu tidak sanggup melakukannya, yang tidak sanggup melakukan apa yang mereka lakukan. Luar biasa ikhwatiddin. Kenapa? Jiwa yang semangat membara, ya. Maka jasadnya pun akan mengikut. Ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat beberapa tawanan perang. Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada istrinya Fatimah, ya Fatimah, itu Rasulullah ayahmu lagi mendapat beberapa budak hamba sahaya. Cuma minta kepada beliau satu orang aja, supaya apa? Untuk meringankan tugas-tugas rumah tanggamu. Fatimah radhiyallahu anha pergi kepada ayahandanya yaitu Rasulullah SAW, dan memohon kalau bisa dia diberi satu orang hamba sahaya untuk membangun ataupun untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruki bi afdali min dzalik?" Maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan seorang hamba ini? Fatimah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah, putri Rasulullah SAW, tentu dijanjikan sebuah kebaikan yang lebih baik dibandingkan hamba tadi. Ya bala ya Rasulullah, tentu. Ya, siapa yang nggak mau? Tentu mau. Apa kata Rasulullah? Hendaklah sebelum kamu tidur, sabbihi salasa wa salasin, wahmidi salasa wa salasin, wa kabbiri arba wa salasin, qabla an tanami. Caranya yaitu tasbihlah kamu 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum kamu tidur. Sebelum kamu tidur. Subhanallah. Apa hubungannya ini? Meminta seorang hamba saya untuk membantu tugas-tugas rumah tangga, Rasulullah malah menyuruh zikir. Ali bin Abi Thalib apa katanya ketika dia mendengar apa yang dibawa oleh Fatimah radhiyallahu anha? Lam atrukuhu, artinya dia tidak pernah meninggalkannya. Lam atrukuha, maksudnya tasbih tadi itu, mundu sami'tu min Fatimah, sejak aku mendengar dari Fatimah, ya, hatta fi yaumis Siffin, bahkan pada hari perang Siffin, yaitu ketika terjadi pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena mereka merasa ketika mereka berzikir dengan zikir ini merasa kuat. Kekuatannya bertambah, ikhwatiddin. Ya, kekuatan bertambah. Makanya kalau kita rasakan malas, cobalah laksanakan resep Rasulullah SAW itu. Sebelum tidur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Insyaallah, ya, insyaallah kita akan kembali semangat. Kemudian, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, untuk menghilangkan ataupun untuk menepis gejala-gejala ini, kita juga harus banyak muraqabah. Kita harus banyak merasa bahwasanya kita itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa seperti itu, sehingga dimanapun kita berada, kita merasa Allah terus mengawasi kita. Dan memang Allah pasti mengawasi kita. Tidak ada satu detik pun Allah lalai dari apa yang kita lakukan. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah ihsan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil ihsan. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu berada, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu pun gak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Coba, luar biasa ikhwatiddin. Ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita rasakan Allah itu berada di hadapan kita.
berada di hadapan kita, tentu kualitas sholat yang kita lakukan itu luar biasa, ya, luar biasa. Rukuknya, bacaannya, ketundukannya, ketenangan, itu pasti kita akan perlihatkan sesuatu yang kualitasnya terbaik, kualitas terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak merasa hal itu, maka akan terjadilah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala. Mereka berdiri malas. Bacaannya cepat. Ya, rukuknya cepat. Seolah-olah ada yang mengejarnya dari belakang. Cepat. Tidak ada khusyuk. Tidak terlihat ketenangannya ketika dia salat. Padahal dia sedang memberikan sebuah ibadah tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan salat, berdiri dengan keadaan kusala, yaitu malas. Nah, ini dia orang munafik ini. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka hanya riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Coba perhatikan, mungkin kita sendirilah itu orangnya. Ketika kita sholat, ya, cepat, kemudian tidak khusyuk. Coba, berapa persen kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa persen khusyuk kita ketika sholat? Sungguh, khusyuk merupakan sebuah barang yang sangat langka, di mana khusyuk sangat sulit untuk didapati. Ikhwafidin azallahu iyyakum. Namun tentunya kita harus berusaha untuk khusyuk. Kita ingin ibadah yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Allah, merupakan nilai ibadah yang terbaik. Dan tentunya tidak akan mungkin hal itu kita lakukan kecuali ketika kita merasa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak akan mungkin melakukan sebuah kemaksiatan ketika kita merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita merasa Allah sedang bersiap untuk mengadab kita ketika kita melanggar aturan-aturannya. Ikhwafiddin, para pemirsa, para musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada, itu yang harus kita camkan. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyaklah muhasabah, perbanyak introspeksi. Seringnya kita lebih banyak mengintrospeksi orang ketimbang kita. Kita melihat orang lain, orang ini akhlaknya gak bagus, tapi kita lupa apakah akhlak kita sudah bagus. Mungkin kita mengatakan melihat, ini akhlak ustadz ini tak punya akhlak, sementara kita lupa mungkin akhlak kita lebih buruk dibandingkan akhlak orang yang kita nilai. Atau teman mungkin, gak bagus, lupa. Atau kita menilai orang ini malas menghadiri majelis taklim misalnya, mungkin kita lebih malas dibandingkan mereka. Atau kita lihat ini orang sebagai seorang dai kok malas dalam berdakwah, mungkin kita lebih parah dibandingkan dia. Oleh karena itu, ikhwafiddin, para pemirsa sekalian, banyaklah bermuhasabah, banyaklah introspeksi diri. Karena sesungguhnya dosa kita itu terlalu banyak untuk disebutkan. Seharusnya kita tidak sempat lagi mengintrospeksi orang lain. Seharusnya seperti itu. Mengapa demikian? Dengan sederetan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan sederetan kemaksiatan yang kita lakukan, untuk memperbaiki ini kita butuh waktu, ikhwafidin. Sehingga seharusnya untuk menyelesaikan ini semua tidak ada lagi waktu kita untuk mengintrospeksi orang lain. Ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah untuk jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala
bersumpah dengan jiwa seseorang yang senantiasa menyesali dirinya, menyesali akan kemaksiatan yang dia lakukan, menyesali akan dosa yang dia lakukan. Apabila Allah bersumpah untuk ini, ikhwatiddin, tandanya ini jiwa luar biasa. Kalau manusia bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, syirik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini tandanya makhluknya luar biasa, istimewa. Dan di antara makhluk yang istimewa adalah mereka yang senantiasa menyesali dirinya, menyesali dosa yang selalu dia buat. Ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, la tajidul mu'min illa mu'atiban nafsahu. Kamu tidak akan melihat seorang mukmin pun kecuali dia akan terus menintrospeksi, terus menyesali dirinya. In takallama bi kalimatin qala laha madza aradti bi hadhil kalimah. Kalau dia ingin berbicara, ingin melontarkan sebuah nasihat, dia akan introspeksi dulu. Wahai diri, apa tujuanmu mengeluarkan ucapan ini? Ketika dia sedang memberikan nasihat, wahai diri, apa tujuanmu memberikan nasihat ini? Aradti wajah Allah am aradti nas? Apakah kamu memberi nasihat ingin mendapatkan pahala dari Allah, ataukah karena supaya orang katakan subhanallah ini ustaz, nasihatnya luar biasa, hanya mendapatkan pujian dari Allah pujian dari manusia? Apakah hanya itu? Coba, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau juga melanjutkan, kalau dia makan, dia juga akan berkata, madza aradti bihadhil akalah? Apa yang kamu inginkan dari makanan ini? Ta'kuli wa tashrabi wa tasihu litutimma laka syahwah. Kamu makan dan minum dan kamu sehat untuk menyempurnakan atau hanya untuk memenuhi syahwatmu? Aw litatakawwa ala ibadatillah? Ataukah kamu makan dan minum itu supaya kamu sehat dan kamu bisa kuat dalam beribadah kepada Allah? Ini Imam Hasan Al-Basri. Bahkan ikhwatiddin dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata, kuntu ma Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika aku bersama Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kemudian dia mendengar waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang melakukan muhasabah antara dia dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu dipisahkan oleh sebuah tembok. Tapi dia dengar Umar bin Khattab berkata, wallahi ya ibn Khattab, la tattaqina Allah aw la yu'adzibannaka. Yusmi'u nafsahul kalam. Jadi waktu itu Anas bin Malik mendengar Umar bin Khattab sedang bicara dengan dirinya. Wahai Umar bin Khattab, wahai Umar, bertakwa kamu kepada Allah, atau Allah akan adab dirimu. Dia bicara muhasabah, ya, dia berbicara dengan dirinya, dikeluarkan ucapan sambil dia dengar. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, kita juga boleh bermuhasabah seperti itu. Ketika kita di rumah sendiri, kita berbicara, wahai, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Wahai Ali, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Apa yang telah kamu lakukan hari ini? Apakah kamu memberi nasihat karena Allah? Ataukah kamu ingin agar orang-orang melihatmu? Apakah kamu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah supaya kamu dikenal oleh orang-orang lain? Untuk ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, ya, kita ingin semua aktivitas kita ingin semua kegiatan amal soleh kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pemirsa sekalian, oleh karena itu mari kita banyak-banyak muhasabah diri kita. Terlalu banyak maksiat yang telah kita lakukan. Terlalu banyak. Mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Semoga ini dapat sebagai pemicu ataupun sebagai cambuk ataupun sebagai muhasabah pada diri kita, agar kita kembali semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bersemangat dalam menuntut ilmu, kembali bersemangat dalam dakwah, kembali bersemangat dalam semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi inayahnya kepada kita. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda berada, semoga nasihat yang beliau sampaikan sebagaimana tadi disampaikan kembali memberikan semangat dan menjadikan kita optimis terus di dalam memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi momen bagi kita untuk berintrospeksi, bermuhasabah atas ibadah kita, atas muamalah kita bersama saudara-saudara seiman dan seakidah kita. Saudaraku seiman seakidah, untuk lebih meluaskan bahasan dan tausiah yang beliau sampaikan, tentunya mungkin Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang akan disampaikan terkait dengan bahasan kita di siang hari ini. Silakan bisa Anda hubungi kami untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat untuk pendengar Radio Roja 0819896543. Dan untuk Anda pemirsa Roja TV di 081317776543. Baik, untuk yang pertama kami coba angkat dari penelpon. Silakan 0218236543. Ya, halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Iya, saya dengan Ibu Nur dari Jakarta. Silakan Bu Nur. Di sini Ustaz baru kenal sunnah beberapa tahun ini gitu. Terus sekarang kalau melihat anak tetangga gitu, ada kemaksiatan gitu, rasanya hati sedih gitu. Kadang cuman bisa nasehatin, itu pun kadang mereka kurang respon gitu dengan nasihat saya. Sedangkan saya juga maksudnya anak-anak juga sudah nggak ada gitu. Paling saya kadang gitu cuman pergi naik ke atas gitu ke kamar, dan saya cuman bisa menangis gitu. Apakah saya tetap berdosa, Ustaz? Karena saya belum bisa mengajak anak-anak itu untuk mengenal sunnah ini, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, untuk Ibu, subhanallah ya. Saya yakin apa yang sedang Ibu rasakan itu sudah dirasakan ataupun mungkin pernah dirasakan oleh ibu-ibu yang lain yang mengenal sunnah, di mana dia lebih dahulu mengenal sunnah dibandingkan anak-anaknya, bahkan mungkin dibandingkan suaminya sendiri. Coba kita gimana membayangkan seorang istri mengenal sunnah, sementara orang yang pertama melawannya ataupun yang tidak suka adalah suaminya. Ini luar biasa. Ya, ketika kita sedang mendapat kasus seperti itu, ya tentunya pertama kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, pada orang yang engkau cintai. Tapi Allah, hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW
di saat beliau sangat sedih sekali, dikarenakan orang yang dia cintai, paman beliau sendiri, paman yang senantiasa melindungi beliau, melindungi dakwah beliau dari intimidasi orang-orang Quraisy, ternyata la haula wala quwata illa billah, meninggal dalam keadaan kufur. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak sedih? Turun ayat, ya Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tidak bisa. Tapi kami yang memberi hidayah. Ibu, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesabaran ibu sekali. Ketika ibu melihat adanya kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak ibu, sementara anak-anak ibu sudah besar, ya, sudah tahu dunia. Dalam masalah ini, rasa sedih, ya saya yakin pasti akan dirundung oleh seorang ibu seperti itu. Rasa letih ataupun sedih pasti akan dirasakan oleh seorang ibu yang mendapat kasus seperti ini. Namun tentunya dalam posisi seperti ini, tidak boleh kesedihan itu membuat ibu akhirnya tidak memberi nasihat kepada anak-anak ibu. Jangan terus dirundung kesedihan, tapi teruslah berdakwah, teruslah memberi pengarahan kepada anak-anak ibu. Laksanakan banyak cara, ya. Apakah dengan langsung memberi nasihat, atau dengan memberikan buku, atau mungkin ibu bisa ajak dia ke majelis taklim, ya. Atau mungkin ibu mengundang ustadz ke sana. Pokoknya coba sharing dengan ibu-ibu yang lain yang mungkin pernah mengalami kasus yang sama. Bagaimana caranya? Karena mungkin masing-masing keluarga punya kasus yang berbeda. Tapi mana tahu di sana tips yang dilakukan oleh ibu ini bisa ibu terapkan pada rumah tangga ibu. Ya. Dan rasa kesedihan itu, ya, jadikanlah itu sebagai pemacu pada diri ibu untuk terus bersemangat memperbaiki anak-anak ibu. Dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kunci semuanya. Kita hanya berusaha, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa merubahnya. Kita tidak bisa. Kita hanya menjalankan kewajiban. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Demikian untuk Ibu Nur di Jakarta, semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan hidayah untuk anak-anak ibu. Kami angkat untuk selanjutnya penelpon yang kedua di 0218236543. Silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu, dari mana? Saya ingin bertanya Ustaz. Silahkan Bu, ke inti pertanyaan. Kalau malam itu bangun sholat tahajud kan kadang-kadang setengah 4, kadang jam 3:15 gitu ya. Iya. Terus saya lanjutkan membaca Al-Quran. Apakah zikir pagi sore itu boleh dibaca sebelum sholat subuh Ustaz? Iya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, Ibu penanya, doa zikir pagi dan sore itu dilaksanakan setelah subuh, ya Bu ya, setelah subuh dan setelah asar, ya, setelah subuh dan setelah asar, di situ tempatnya. Karena zikir pagi itu, yang dikatakan pagi itu ya setelah subuh Bu. Kalau ibu melakukannya sebelum subuh itu masih malam, ya. Sebelum subuh itu masih malam. Jadi lakukanlah zikir pagi dan sore itu, bacalah zikir pagi dan sore itu pada waktu setelah subuh. Dan jika kita tidak hafal zikir pagi sore itu kan banyak, ya. Jika kita tidak hafal, kita bisa bawa teks, ya, kita baca sambil duduk di masjid, kita baca. Karena terkadang bagi yang hafal pun ketika dia membaca ataupun membacanya dalam ingatan, terkadang bibir berucap tapi pikiran melayang ke sana kemari. Kalau dalam seperti ini, sebaiknya dia membaca. Jadi dia fokus dengan bacaan, dia fokus dengan sekalian tadabbur dengan apa yang dia baca, ya. Dia fokus dengan bacaan dan dia fokus dengan tadabbur dengan apa yang dia baca. Demikian juga
dalam permasalahan mana yang lebih baik, orang yang menghafal Quran, artinya membaca Al-Quran dengan hafalan, ataukah membaca Al-Quran dengan membaca, ya, dengan membaca. Ini ada perbedaan pendapat para ulama juga dalam masalah ini. Ini untuk dapat memberi sedikit masukan, ya. Namun yang banyak yang merojehkan bahwasanya sebaiknya dibaca. Lebih baik membaca Al-Quran dengan mushaf ketimbang hafalan. Mengapa demikian? Karena umumnya orang yang, ya, tidak semua, umumnya orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan, dia lebih fokus pada bacaan-bacaan ayat yang akan dia baca selanjutnya, ya. Namun orang yang membaca Al-Quran, ya, dia bisa sekaligus mentadabburinya. Walaupun ada juga sih orang yang sudah lancar bacaannya, hafalannya, dia bisa menghafal, dia membaca sekaligus dia mentadabburi. Nah, demikian. Jadi untuk ibu, bacalah zikir pagi dan sore itu setelah zikir pagi setelah subuh dan zikir sore setelah sholat asar. Kalau tidak hafal, baca dengan bacaan, begitu, dengan teks namanya. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi, semoga bermanfaat. Kita masih angkat pertanyaan dari telepon untuk satu penelpon berikutnya 0218236543. Silahkan. Ya, halo. Halo, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Dari Ibu Indramaisuri di RTP. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau kita berdoa itu Ustaz, bisanya cuma dengan berbahasa Indonesia. Iya. Baik dalam sujud atau dalam keadaan bagaimanapun kita berdoa hanya selalu dengan bahasa Indonesia. Apa itu insya Allah diterima Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Interaksinya silakan Ustaz. Doa itu ada dua jenis ya Ibu ya. Doa itu ada dua jenis. Pertama, doa yang memang kita panjatkan pada tempat-tempat tertentu, ya. Atau juga disebutkan zikir, tapi isinya sebenarnya doa. Seperti ketika kita mau masuk WC, itu kan isinya doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan perempuan. Ini kan doa kepada Allah, ya. Nah, dengan doa seperti ini, ibu tidak bisa membacanya dengan bahasa Indonesia. Bacalah dengan bahasa Arab, hafal dia, ya, dihafal. Apalagi doa-doa yang ada dalam sholat. Dalam sholat, memang para ulama berbeda pendapat tentang masalah doa ketika sujud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Permasalahannya, kata Rasulullah, wad'u fihi ma syaa. Silahkan dia berdoa apa saja yang dia inginkan doanya. Permasalahannya di sini adalah yang namanya permintaan manusia itu kan macam-macam. Ada yang belum menikah, waktu sujud dia minta jodoh. Ada yang ekonominya sempit, ketika dia sujud dia minta agar ekonomi dilapangkan. Ada yang dia kepingin naik jabatan, dia sujud minta naik jabatan. Demikian. Itu permintaan-permintaan yang mutlak. Sementara yang tadi muqayyad. Kemudian ikhwatiddin, lantas ketika dia minta itu ketika sujud dalam sholat ini, apakah dia boleh meminta dengan bahasa Indonesia? Itu dia. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam ketika dia berbicara dalam sholat. Rasulullah memanggilnya setelah sholat dan Rasulullah mengatakan, Inna hadhiyus salat, ini adalah sholat. La tasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat, tidak boleh dicampur sedikit pun dengan ucapan manusia. Tidak boleh dicampur sedikit pun dengan ucapan manusia. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Lebih baik ketika kita salat itu
dan Rasulullah menyuruh kita untuk memilih doa yang kamu sukai, pilihlah doa-doa yang memang pernah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dalam salat. Adapun di luar salat, ya, adapun di luar salat di mana doa tersebut doa yang mutlak, tergantung apa yang kita minta, silahkan. Ibu bisa pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau ibu tidak ngerti bahasa Indonesia, ibu orang Jawa misalnya, pakai bahasa Jawa. Minta, ya, minta. Apa yang ibu inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun kekayaannya dengan permintaan kita itu, tidak akan kurang sedikit pun. Ya. Jadi salah satu adab dalam berdoa, kita tidak boleh berdoa, ya Allah, lapangkanlah rezekiku kalau Engkau mau. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kita harus optimis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kalau yang berkaitan dengan doa apa saja dalam sujud, sebaiknya Allahu a'lam bissawab, pilihlah doa-doa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa, jika doa-doa muqayyad, ya, doa ataupun zikir yang berkaitan dengan satu perbuatan, ya, maka ucapkanlah dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, ya baca teksnya. Adapun doa yang lain yang mutlak, ya, ibu bisa pakai bahasa apa saja. Allah itu faham dengan bahasa apapun yang kita kemukakan. Allah sangat faham dengan apa yang kita panjatkan kepadanya, dan itu menunjukkan kita itu sangat tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi bagaimanapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada kita. Karena doa itu merupakan ibadah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya, saudaraku simak akidah, pertanyaan yang datang dari Anda melalui pesan singkat. Ada pertanyaan Umur Royan di Tapos, dan satu pertanyaan lainnya dari Abu Andri di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk mengobati hati kita ketika disakiti oleh orang lain, padahal kita sudah berupaya ikhlas, tapi rasa sakit hati itu selalu saja teringat akan ucapan orang tersebut yang telah menghina atau mengolok-olok kita, dan juga menjadikan kita menjadi lemah dan futur dalam beribadah, apalagi yang menghina tersebut adalah mereka yang secara keilmuan lebih baik keilmuannya daripada saya. Terima kasih. Ya, sepertinya ini kasus banyak terjadi, ya. Kasus ini banyak terjadi. Satu hal yang penting untuk kita fahami dalam beramal, dan ini merupakan benteng bagi kita dalam beramal, yaitu keikhlasan. Ya, keikhlasan. Seorang yang ikhlas tidak akan memuncak semangatnya ketika dipuji, dan tidak akan kendur dan luntur ketika dia dikritik. Itu seorang yang ikhlas. Karena yang penting bagi dia Allah, bukan orang lain. Ya. Orang mau memuji, orang mau mengkritik, ya, itu terserah orang. Yang penting bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridhonya Allah itu bisa kita dapati. Kalau ridhonya orang, tidak bisa kita dapati semua. Mana ada di dunia ini orang di mana semua cinta kepada kita? Tidak ada. Ya. Semua setuju dengan apa yang kita katakan? Tidak ada. Rasulullah saja yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bukan lagi mulia tapi agung. Ada saja yang benci kepada beliau, ada saja yang mengkritik beliau, ada saja yang menyakiti beliau. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Bagaimana Rasulullah ketika beliau sedang berkendaraan, kemudian datang Arab Badui, ditarik, ya, leher Rasulullah, ditariklah lehernya sampai memerah, menunjukkan betapa kerasnya tarikan tersebut. Ya, kalau kita digitukan, saya kira subhanallah, mungkin kita tonjok ini orang. Tapi Rasulullah melihat ini orang Badui, orang orang jahil. Rasulullah senyum, subhanallah. Siapa yang bisa senyum di antara kita dalam kondisi seperti ini? Rasulullah senyum karena tahu ini orang jahil.
Dan beliau mampu ya untuk membalas. Karena pada sahabat pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, da'ani adribu unaqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal aja leher orang Arab Badui ini. Kok nggak sopan gitulah kira-kira. Tapi subhanallah, Rasulullah yang sudah seperti itu pun ada saja yang tidak suka. Ada saja yang tidak suka. Apalagi kita, makhluk yang sangat lemah, ya, yang banyak kekurangan. Akhlak kita juga sangat jauh, mungkin banyak kekurangan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat kebajikan, apalagi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, panitia daurah, panitia masjid, panitia pengumpulan infak, ya, ketika dia sudah sangat keras bekerja, atau koordinator dakwah, panitia dakwah, ketika dia sudah berusaha untuk mengkoordinir para ustadz bagaimana merapikan dakwah, tiba-tiba ada seorang mengatakan, tidak tahu apa-apa misalnya, kegiatannya nggak penting misalnya. Itu memang membuat hati kita sakit. Tapi kalau kita ingat, ya, pijakan kita yang pertama, kita ingat pijakan kita yang pertama, kita mengharap ridho Allah, bukan ridho dia. Bukan ridho dia. Tidak akan ada orang yang semuanya itu sepakat dengan kita. Pasti akan ada pro dan pasti akan ada yang kontra. Ikhwafidin azallahu iyyakum. Ketika kita sudah menapakkan kaki kita dengan ikhlas dan kita pertahankan keikhlasan ini, ya, kita pertahankan keikhlasan ini, insya Allah, ya, kita tidak akan bergeming kembali. Dan ingat, setelah kita ikhlas, pertahankan keikhlasan tersebut, karena keikhlasan ini bisa bergeser. Bisa bergeser dan bisa kendur, makanya pertahankan. Dengan itulah ikhwafiddin, ya, kita akan terus semangat, ya, kita akan terus semangat dan tidak akan pernah luntur dari semangat kita. Saya ulangi, kita akan semangat dan tidak akan pernah kendur dan luntur dari semangat yang telah kita tanam sejak awal. Demikian, ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dosakah ketika berdoa untuk urusan dunia ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah begitu maha penyayang dan maha baik yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini Ustaz. Subhanallah, ya. Memang kalau kita bandingkan ketika kita meminta dengan manusia dan meminta kepada Allah, memang kalau kita meminta kepada manusia kita malu, ya. Hari ini kita minta, besok kita minta, lusanya kita minta. Manusia itu kalau sering diminta dia marah, ya. Di awal kita minta mungkinlah dia bisa senyum, dia ingin membantu. Tapi kedua, ketiga, keempat, kelima, jangankan dia bisa melayani kita, melihat kita dari jauh saja dia sudah menyingkir, tidak ingin bertemu dengan kita. Kenapa? Dia sudah tandai ini orang datang minta biasanya. Tidak suka dia, ya, tidak suka. Dan itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, ya, semakin sering kita meminta, semakin banyak kita meminta, selama permintaan kita itu bukan maksiat dan bukan untuk memutuskan tali silaturahmi. Selama kita minta apa saja, jangan malu. Karena minta kepada Allah. Kita minta kepada Zat Ghaniyun, yaitu yang maha kaya. Dimana kalau Allah Subhanahu wa taala memenuhi mengistijabahkan ataupun memenuhi semua permintaan makhluknya, semuanya diberikan apa yang diminta, maka tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita malukan? Apa yang harus kita malukan? Yang kita malu kalau kita minta kepada orang, itu yang malu. Tapi kepada Allah jangan malu. Jangan malu, apa saja silakan. Ya. Misalnya kita sudah punya sebuah rumah yang sederhana. Kemudian kita lihat sepertinya rumah ini perlu direhab misalnya, tapi kita tidak punya dana. Kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kelapangan rezeki. Ini rumah sudah bocor misalnya, kita ingin memperbaikinya. Minta tidak apa-apa, dan itu bukan berarti bercanggah dengan rasa syukur, ya, bukan berarti bercanggah dengan rasa syukur.
Ketika kita melihat rumah kita ini, ya, dan kita lihat ada rumah orang lain yang mungkin lebih parah, lebih reot, lebih gubuk dibandingkan rumah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita butuh untuk memperbaiki rumah, misalnya ya, sementara kita punya dana pas-pasan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita enggak mensyukuri ini, hendak. Bukan berarti demikian. Justru apabila kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, Allah akan tambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah, ya. Bersyukur la azidannakum. La azidannakum. Perhatikan ikhwafidin, la azidannakum itu ada saya, la azidannakum. Lamnya lam taukid, kemudian diakhiri dengan nun taukid tsaqilah. La azidannakum, dua penegas di situ. Kalau kamu syukur, la azidannakum, niscaya kami pasti akan mengabulkan, kami akan menambah rezeki kalian tersebut. Subhanallah. Syukur, berdoa kepada Allah adalah satu hal yang tidak membuat kita rugi. Zat yang kita minta juga nggak akan rugi. Bahkan dia akan semakin sayang, ya. Semakin dia juga akan, kita juga semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali. Silahkan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Tentunya sesuai dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari mana Ibu? Nur di Kendari. Ya, silahkan Ibu Nur. Inti pertanyaan Bu ya, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, di luar tema ya Ustaz, ini sangat penting ya. Ada kebiasaan di sini ya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah sepuh ya, sangat tua, sakit-sakitan, terus anak-anaknya ngurus begitu, jadi ada perasaan capek atau gimana, kasihan gitu. Terus mereka mendatangkan dukun-dukun, katanya sih kapan waktu meninggalnya. Jadi ini sangat bertentangan Ustaz. Jadi dinasihatin juga susah gitu. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi karena capek dan letih mengurus orang tua, kemudian... Iya, letih mengurus orang tua. Terus ada orang yang gini Ustaz, katanya kalau boleh ya berdoa seperti ini, ya Allah jangan sampai aku seperti orang tua itu, nyusahin keluarganya, nyusahin anak-anaknya. Gimana tuh Ustaz? Iya. Baik Ibu, terima kasih interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh sangat rugi seorang yang bertemu dengan orang tuanya yang sudah renta ataupun salah seorangnya, tapi hal itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Tapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah garis besar bahwasanya ketika orang tua itu sudah tua renta, dia sangat butuh sekali bantuan anak-anaknya. Dan ini merupakan modal yang sangat modal yang sangat penting bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Makanya kalau ada yang bertemu dengan orang tuanya yang sudah tua renta, butuh bantuan anaknya, lantas dia nggak masuk surga. Kok bisa? Begitulah lebih kurang. Kok bisa? Padahal seharusnya kalau dia berkhidmat kepada orang tuanya, itu merupakan asetnya yang mempermudah dia masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Ikhwafidin azallahu iyyakum, kita harus perhatikan. Itulah bedanya anak dengan orang tua itu begitu. Coba perhatikan ketika kita kecil, ya, ketika kita kecil, kita ngompol, kita BAB, ibu kita dengan senang hati dia membersihkan kotoran kita. Dengan senang hati dia mencebokkan kita. Dengan senang hati, tidak ada sedikit pun rasa jengkel. Ya. Ketika kita sakit, dengan senang hati dia membelai kita, mengasuh kita, menyayangi kita dengan harapan semoga anakku ini cepat besar. Sakitnya sembuh. Sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, ketika orang tua sakit, apa yang dirasakan anak? Ketika seorang tua sakit,
atau sudah tua renta yang dia tidak bisa lagi BAB sendiri. Apa yang dia rasakan ketika dia membersihkan kotoran kedua orang tuanya atau salah seorang orang tuanya? Ada terbersit dalam hatinya. Kapanlah orang tua ini meninggal? La haula wala quwata illa billah. Orang tua kita dahulu merawat kita, ya, dari sakit kita, membersihkan kotoran kita dengan harapan supaya kita hidup. Tapi kita merawat orang tua kita yang sudah tua dengan harapan supaya dia cepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena anak itu kecenderungannya durhaka kepada orang tua. Beda halnya dengan orang tua, ya. Orang tua itu cenderungnya dia tidak akan menyanyiakan anaknya, kecuali ada mungkin 1-2 orang tua yang ya kita katakan memang sudah lari dari pikiran yang sehat, yang waras. Mereka bisa berbuat keji seperti itu terhadap anak-anaknya. Tapi umumnya orang itu kalau dia punya anak, subhanallah sangat cinta dengan anaknya. Sebejat-bejat apapun seseorang, sekeras apapun dia, kalau kita katakan mungkin dia seorang pembunuh, dia tidak akan melakukan hal itu kepada anak kandungnya sendiri. Itulah manusia ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi tidak ada yang namanya doanya supaya orang tua ini cepat meninggal, atau mungkin dikarenakan ada sebagian daerah membaca surat Yasin supaya dia cepat meninggal. Ketika manusia itu belum meninggal, dikarenakan ajalnya belum datang. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, itu tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diperlambat. Jadi jangan dikira surat Yasin, dibacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal itu supaya mempermudah dia, mempercepat dia meninggal, enggak bisa, ya. Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan subhanallah, ya, di beberapa tempat malah kejadiannya seperti itu. Ketika orang tuanya sedang sekarat, tidak meninggal sudah 1 hari 1 malam. Ketika dibacakan Yasin, meninggal. Dan kejadiannya bukan sekali 2 kali. Sehingga orang-orang berkeyakinan kalau orang tua yang sudah sekarat sulit meninggal, bacakan Yasin. Sampai seperti itu. Pintar sekali syaitan itu membisikkan bid'ah seperti ini. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi tidak ada yang namanya bacaan-bacaan tertentu supaya mempermudah dia meninggal. Apalagi jangan sampai si anak berdoa, ya Allah, ya Allah cepatkanlah mati ini ayahku. Jangan, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Apalagi mendatangkan dukun saja. Apalagi mendatangkan dukun, subhanallah. Ibu Nur tadi. Iya, apalagi mendatangkan dukun. Sedangkan kita datang ke dukun saja itu sudah bermasalah. Man ata'arrafan au kahinan man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lantas dia percayai, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad. Dia tidak percaya, hanya sekedar datang saja. Man ata'arrafan au kahinan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Kalau dia datang kepada dukun atau tukang ramal, mungkin hanya sekedar iseng lah, ya. Salatnya enggak diterima 40 hari. Ini mendatangkan dukun, subhanallah. Orang tidak akan mungkin mendatangkan dukun kecuali dia percaya dengan dukun. Itu pasti itu. Berarti dia akan termasuk dalam hadis yang pertama. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita melakukan hal ini, ya. Jangan sekali-sekali melakukan hal ini, karena ini bisa menyebabkan kita itu jatuh kepada neraka jahanam. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam beramal memang kita sangat butuh sekali dengan keikhlasan untuk mempertahankan keistiqomahan kita, untuk mempertahankan semangat kita dalam melakukan ketaatan tersebut, melakukan ibadah. Juga demikian juga dalam melakukan dakwah. Sebab kalau kita berdakwah, menuntut ilmu dikarenakan dunia, maka pada suatu saat dunia itu akan hilang. Ketika dunia akan hilang, maka akan lunturlah semangat dakwah kita. Oleh karena itu mari kita
muhasabah diri, ya. Banyak-banyak introspeksi diri. Ini apa yang saya inginkan? Apakah saya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala ataukah saya ingin dunia dari aktivitas yang saya lakukan? Saya menuntut ilmu karena Allah atau karena dunia? Saya berdakwah meninggalkan tempat saya menuju tempat yang jauh dikarenakan apa? Dikarenakan tempat yang jauh itu sangat menjanjikan, di tempat saya tidak menjanjikan. Apakah karena dunia? Ya, atau karena yang lain? Oleh karena itu mari kita luruskan. Mari kita luruskan dan terus luruskan, karena memang masalah niat itu masalah yang paling rumit untuk diselesaikan. Tapi bukan berarti kita mengabaikannya. Kita usahakan, kita doa kepada Allah, semoga Allah SWT memberi kita pertolongan inayahnya untuk kita terus berusaha untuk istiqomah dan mengikhlaskan niat kita. Demikian, Allahu a'lam bishawab.